Akhirnya ada satu film lokal lagi yang berhasil memuaskan gua setelah sekian lama gua menunggu. Kalau nggak salah tuh terakhir film Dua Hati Biru yang berhasil memuaskan gua, itu gua kasih rating di atas 8. Itu pun 3 bulan yang lalu deh kalau nggak salah. Itu udah lama banget, dan sisanya setelahnya tuh banyak sebenarnya film lokal yang hampir bagus, berpotensi untuk bagus, tapi selalu ada aja masalah fatalnya. Kayak misalnya Tuhan Izinkan Aku Berdosa, di third act-nya anjir lah, padahal awal udah bagus banget tuh ya. Atau The Architecture of Love, atau Marni The Story of Wewe Gombel. Itu beberapa film yang punya potensi untuk menjadi film bagus, tapi disayangkan ada aja masalah yang cukup fatal sehingga jadinya kurang gitu filmnya. Dan gue nggak nyangka sama sekali kalau film inilah yang pada akhirnya berhasil memutus rentetan film lokal yang selalu ada aja gitu masalahnya. Buat gue ini film yang cukup bagus, meskipun masih ada beberapa kelemahan yang bakal gue sampaikan, tapi at least ini udah sangat-sangat bisa gue rekomendasikan buat kalian. Cuma satu sih sayangnya menurut gue, rating umurnya 13+. What the hell, man? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, belum. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur tuh selalu non-spoiler ya. Apapun yang bakal gue ngomongin nanti itu udah ada di trailer, kalian bisa tonton sendiri, dan udah ada di sinopsis official dari filmnya. Jadi semua hal mengejutkan dari filmnya nggak bakal gue kasih tahu buat kalian. Dan jangan lupa juga, buat kalian yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di bawah. Kalian bisa bergabung sama 2.900-an Ngelantur Korps yang lainnya. Kalian bisa bergabung untuk menjadi member ke 3.000, siapa tahu ya. Join aja, kita bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Oke, langsung aja ya kita masuk ke film berjudul Catatan Harian Menantu Sinting. Kau percaya ranjang itu bisa bikin aku hamil? Ya, film yang satu ini diadaptasi langsung dari novel bestseller karya Ibu Rosi L. Simamora dan disutradarai oleh the one and only Pak Sunil Soraya, yang udah terkenal. Kalau kalian inget dulu filmnya itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu juga salah satu film Indonesia yang masuk dalam kategori bagus menurut gue pribadi gitu ya. Dan buat kalian yang belum terlalu familiar sama Pak Sunil Soraya, sebenarnya dia udah beberapa kali kerjasama sama Bang Raditya Dika. Kalau kalian ingat filmnya Bang Radit, Single 1, Single 2, itu kan sutradaranya Bang Radit ya. Nah, tapi produsernya itu Pak Sunil Soraya. Kali ini sutradaranya Pak Sunil Soraya, dan dia memilih Bang Raditya Dika sebagai salah satu karakter di filmnya, sebagai seorang bernama Sahat, orang Batak yang menikah dengan karakter Minar yang diperankan sama Ariel Tatum. Dan secara premis cerita ini sebenarnya super duper ringan, simple banget, gak seberat Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, tenang aja. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton film ini abis pulang kerja, atau lagi stres, lagi capek, menurut gue ini film yang cukup tepat untuk ditonton karena nggak perlu mikir ribet-ribet, dan filmnya ya mengalir gitu aja dan lebih ke arah komedi. Dan seperti yang udah gue bilang tadi di awal film kan, kalian akan melihat pernikahan antara Sahat dan Minar. Dan ketika mereka sudah menjadi sebuah keluarga, mereka harus tinggal bareng sama mamanya si Sahat. Jadi si Minar harus tinggal bareng mertuanya. Dan disinilah konfliknya terjadi, dimana terjadi perbedaan pemikiran mengenai cinta. Ada perbedaan pemahaman nih. Kalau misalnya si Minar punya pemahaman kalau misalnya cinta itu ya mengenai quality time. Dia nggak mau punya anak dulu sama Sahat, dia mau berduaan dulu setelah menikah. Sedangkan dalam pemikirannya mertuanya, yaitu si Inang, di sini panggilannya ibu, jadi dalam bahasa Batak Inang itu adalah ibu ya. Nah, si Inang ini punya pemikiran ya mereka harus cepet-cepet punya anak, karena dalam budaya Batak yang terpenting adalah meneruskan keturunan supaya nama marga itu bisa diteruskan. Itu yang terutama dalam budaya Batak. Makanya yang gue suka di sini gak cuma menghadirkan sekedar konflik menantu mertua yang berantem ribut begitu doang, tapi ada budaya Batak yang menjadi fondasi dasar permasalahan di film ini. Nah, tapi culture Batak yang menjadi fondasi cerita dari film ini menurut gue ibarat kayak pedang bermata dua. Jadi ada sisi positif yang ditimbulkan, tapi ada sisi negatifnya juga. Mungkin di sini gue bakal mulai dari sisi negatifnya dulu ya, karena seperti yang udah gue bilang di awal, gue sangat impress sama film ini. Makanya lebih banyak bagusnya dibandingkan jeleknya. Makanya gue bakal mulai dari jeleknya dulu ya. Ya, film ini kan berjudul Catatan Harian Menantu Sinting. Artinya film ini berdasarkan catatan si menantu Sinting, yaitu si Minar. Tenang aja, bukan Bang Radit ya, meskipun
mukanya kayak gini kayak menantu sintingnya, tapi ternyata si Mbak Ariel Tatum nih yang jadi menantu sintingnya. Sepanjang film yang kalian tonton itu adalah catatan dari Minar, makanya di awal-awal ada naratornya, yaitu si Minar. Gue sebenarnya nggak terlalu masalah dengan penggunaan nada Ariel Tatum yang ditinggi ini secara oktav, kayak nada itu lebih tinggi, mungkin karena untuk memberikan nuansa yang lebih atraktif ya ketika membacakan sebuah kisah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia ngomongnya cukup cepat dengan nada yang sangat tinggi dan nggak ada subtitlenya, itu yang jadi masalah. Dan beberapa penggunaan kosakatanya itu ada bahasa Batak. Lah jadi gimana bang? Ini kan banyak bahasa Batak. Berarti kita yang bukan orang Batak nggak bakal bisa ngerti apa yang diomongin di filmnya dong? Ya sebenarnya beberapa dialog di film ini kayak misalnya si Inang sama anaknya Sahat ketika lagi ngomong ya mereka pakai bahasa Batak karena mereka benar-benar orang Batak. Nah ketika pakai full bahasa Batak itu ada subtitle bahasa Indonesianya. Tapi ketika Minar yang lagi ngomong kan dia biasa pakai bahasa Indonesia kan. Nah itu nggak ada subtitle bahasa Indonesianya, yang ada subtitle bahasa Inggris. Masalahnya meskipun itu bahasa Indonesia yang dikatakan, tapi ada beberapa kosakata kayak misalnya sampuraga. Gue nggak tahu sampuraga apaan men. Ya ternyata pengkhianat gitu kan artinya. Atau tulang kan artinya paman kalau dalam bahasa Batak. Itu masih diucapkan sama Minar meskipun secara keseluruhan dia masih pakai bahasa Indonesia ya. Tapi ya ada beberapa kosakata itu yang gua pusing men. Udah ngomongnya cepet, nadanya tinggi, ada beberapa kosakata bahasa Batak dan itu subtitle bahasa Inggris. Ya gue harus sinkronisasi. Ya gue sih ngerti bahasa Inggris, cuman kan kayak gue harus ngeliat visual dan subtitle, jadi kayak gue susah untuk sinkronisasinya gitu loh. Nah itu masalah pertama. Nah sekarang kita masuk ke masalah kedua, yaitu Bang Raditya Dika. Kita tahu sendiri Bang Radit itu memang punya darah Batak. Tapi udah bukan rahasia umum, dia besar bukan dari budaya Batak. Dia itu tinggal di Jakarta. Dialog-dialog Batak yang dikeluarkan sama Bang Radit kerasa banget kurang mateng, kurang kental lah. Apalagi ketika dia ngomong sama emaknya, Ibu Lina Marpaung sebagai sosok Inang di film ini yang udah jelas-jelas secara dialog jauh lebih menguasai nih. Ya menurut gua kalau lu emang bukan orang Batak sih sebenarnya nggak bakal terlalu jadi masalah sih. Masalah ini ketika dialog Bang Radit sama emaknya sih. Tapi yang jadi masalah kalau orang Batak yang nonton, karena menurut gue ya pasti film ini ditonton sama banyak orang Batak. Udah fix banget kan. Nah pasti kalau buat orang Batak ya, buat kalian penonton gue yang Batak pasti kerasa tuh kayak Bang Radit. Loh ini kok jadi kurang banget ya, kayaknya kok jadi kurang realistik gitu loh. Masa anak sama emaknya ketika lagi ngomong berdua doang harusnya kan dengan bahasa Batak yang kental gitu ya. Jadi kayak kerasa mereka bukan anak sama emak gitu. Kayak emak gue aja sebenarnya orang Sunda. Meskipun emak gue setelah nikah pindah ke Jakarta, tapi bahasa Sunda itu masih kental banget. Cuman ya balik lagi ya, secara bisnis, secara marketing saya sangat paham. Kalau misal pakai orang Batak asli, apakah filmnya bakal seluar biasa ini penontonnya? Ini meskipun belum tonton saat ini, gue yakin sih bakal lebih dari 1 juta sih, feeling gue ya. Karena Bang Radit men, Ariel Tatum men, siapa yang nggak mau nonton gitu. Nah balik lagi gue pengen ngomongin masalah culture Bataknya. Sebenarnya kalau kita ngomongin budaya Batak di film ini sebenarnya cukup totalitas ya. Kalian bisa lihat nanti secara pestanya, secara upacara adatnya itu diperhatikan begitu detail sama Pak Sunil Soraya. Nanti gue bakal bahas dari sisi sinematografinya, itu gila-gilaan men. Tapi kita lagi-lagi masih dalam permasalahan utama di film ini ya, yaitu fase penceritaan. Buat gue, karena ini filmnya jatuhnya komedi, menurut gue fase kan cepet ya, tak enak aja gue nontonnya gitu. Tapi ketika kita masuk di pertengahan film sampai di bagian ending, di bagian act ketiga, ketika upacara adat itu dimasukin secara konstan terus-terusan, jadi dari komedi balik lagi ke upacara adat, komedi balik lagi ke upacara adat, itu menurut gue agak ganggu fasenya ya. Adegan-adegan komedinya kan itu cepet ya fasenya ya. Tapi ketika kita masuk ke adegan-adegan upacara adat dan pesta-pesta Bataknya itu kerasa banget, shotnya tuh lama banget. Satu-satu gitu shotnya. Terasa banget di dragging. Ya gue tahu sih ini film konfliknya ringan, makanya supaya filmnya agak lebih panjang sedikit, kita masukin aja upacara-upacara adat. Selain untuk mengeksplor budaya Batak di film ini, ya tentunya untuk menambah durasi filmnya juga gitu, dan memperlihatkan estetikanya. Secara estetika ini menurut gue cantik. Setiap shot di pernikahan pesta Batak itu keren banget. Tapi secara fase, ketika kita ngomong ini film komedi, entah kenapa gue cukup keganggu sama fasenya. Nah tapi buat gue permasalahan yang tadi gue ngomong tuh sebenarnya bukan yang fatal-fatal banget. Menurut gue yang paling fatal adalah menaruh film ini dengan rating 13+. Nah ini yang sebenarnya jadi concern utama gue. Gue bener-bener nggak paham ya sama film-film lokal kita belakangan ini yang naruh rating umur tuh kayak nggak make sense menurut gue. Kayak misalnya Ipar Adalah Maut 13+, itu kan menurut gue agak nggak make sense gitu. Ngomongin konflik yang udah ranah dewasa dan ada adegan yang seperti itu meskipun nggak ditampilkan secara belak-belakan, menurut gue itu cuman kayak dibikin lebih soft, tapi tetap aja kayak esensinya itu bukan buat orang umur 13, 14, 15, 16 17 menurut gue.
harusnya untuk nonton Ipar Adalah Maut gitu. Atau misalnya yang lebih parah lagi, Jurnal Risa kemarin. Buset, orang jatuh dari atap rumah, tulangnya kelihatan keluar dari kaki. Gila lu. 13 plus. Apa itu? Ya kan? Nah, film ini juga menurut gue juga cukup parah sih sebenarnya jatuhnya ya. Karena meskipun masih dalam kategori yang ringan, bukan konflik yang berat, tapi jokes utamanya ini jokes dewasa, men. Ya kalau lu udah bikin mertua megang vibrator dianggap center, menurut gue sih itu bukan buat anak kecil lagi sih ya. Kenapa pula ini bisa bergetar? Kok pegang vibrator? Kalkulator? Ada adegan di kolam renang, adegan di ranjang. Kalian bisa lihat di trailer sendiri kan. Menurut gue ya, meskipun film ini gak pernah ada adegan kiss yang ditampilkan secara eksplisit gitu ya. Setiap kali mau kiss, selalu aja di blur kameranya, di fade away gitu. Supaya kissnya nggak jelas, jadi mereka emang gak kiss sebenarnya gitu. Ya gue paham juga, supaya dapetin guide penonton yang lebih banyak lagi untuk bisa nonton film ini. Paham lah, tapi kan gak gitu juga sih. Menurut gue kurang etis aja kalau anak kecil dikasih tontonan dengan full jokes orang dewasa, jokes seks bisa dibilang. Menurut gue ya, mendingan lu tampilin kiss secara belak-belakan daripada lu tampilin vibrator. Menurut gue pribadi sih. Ya, tapi terlepas dari semua kelemahan tadi yang udah gue omongin, udah gue bilang kan, ini pedang bermata dua. Ya, itu kelemahan. Tapi di sisi yang lain ini juga positif yang luar biasa untuk orang dewasa. Jokes mengenai seks dan jokes mengenai orang dewasa ini ya, menurut gue pasti buat orang dewasa nonton ngakak lepas. Ini menurut gue siapapun yang nonton, komedinya tuh udah bukan di level yang senyum-senyum kayak kemarin gue nonton Sekawan Limo lagi. Ini udah yang bisa dibikin ketawa lepas. Gue berkali-kali gue ngakak nonton film ini. Gila lu. Inang megang vibrator dianggap center, terus pas lagi mati lampu, itu punchline dapet banget, pecah banget men filmnya men. Ya gue nggak bisa bohong sih, jualan utama dari film ini ya jokes dewasanya, yaitu dan tentunya si Inang yang sangat-sangat polos. Ya kalau kalian tanya siapa MVP dari film ini, ya Ibu Lina Marpaung, bukan Bang Raditya Dika. Pertama karena emang dia orang Batak, dialognya semuanya berisi dan kepolosannya tuh sangat-sangat lucu. Semua perkataan dari si Inang ini membuat gue ketawa sih. Ya kalian bayangin aja emak-emak yang udah tua, yang gaptek, baru dapetin HP baru yang canggih, dan pengen tetap eksis, pengen nulis post di Facebook. Kalian udah bisa bayangin kan tulisan Facebooknya seperti apa. Nah inilah komedi-komedi seperti itu yang bakal kalian temukan lah di film ini. Pemilihan kosakatanya juga menurut gue cukup jenius ya. Karakter Inang kayak ngomong kata campur aja udah bisa bikin ngakak gitu kan. Campur maksudnya seks gitu, ngomongnya campur, itu udah kocak banget, jenius lah. Untuk Bang Radit sendiri, menurut gue masih seperti Bang Radit yang biasa lah. Menurut gue brandingnya udah terlalu kuat, jadi kayak mau dibikin karakternya kayak gimana pun, kayak Bang Radit is Bang Radit. Ya terasa lah cara jalannya berbeda, dia harus diatur lagi. Terus orangnya juga lebih serius. Tapi nanti kalian nonton film ini sampai habis pun bakal ada komedi-komedi ala Raditya Dika yang kita udah sering lihat juga sih. Tapi entah kenapa buat gue pribadi ya, emang Bang Raditya Dika itu lebih cocok dijadikan support dibandingkan bintang utamanya. Kayak di sini kan bintang utama komedinya lebih ke Ibu Lina Marpaung. Nah, Bang Radit dijadikan support untuk meresonansi komedi utama dari Ibu Lina Marpaung. Dan menurut gue terjadilah dinamika yang enak. Dia jadi kayak pelengkap lah di dalam sebuah film. Menurut gue kocaknya di situ sih. Nah, Ariel Tatum sendiri menurut gue aktingnya cukup natural. Meskipun konfliknya serius banget, berat banget, entah kenapa tetap bisa dibuat seringan mungkin, tetap light gitu nuansanya, sehingga nuansa komedinya tuh tetap hidup. Jadi penonton tuh kayak tetap dibuat, kita bakal ngelihat masalah apa lagi nih antara menantu sama mertua nih, ketololan apa lagi yang bakal kita lihat nih gitu loh. Dan gue sukanya lagi komedinya pun di-amplify sama sinematografi yang sangat-sangat pas. Kayak lu bakal lihat lah crash zoom ke arah post tulisan Facebook yang bikin kita tambah ngakak. Atau misalnya nanti kalau misalnya ada orang yang pingsan terus di shotnya cuma dari kaki doang, menurut gue itu tambah ngakak, pecah banget ngakak gue pas lagi nonton bioskop. Gue bayangin ya kalau misalnya sutradara nge-shot ke arah muka ketika lagi pingsan, itu pasti nuansanya berbeda dibandingkan shotnya ke kaki doang, komedinya baru keluar di situ. Dan sebenarnya yang paling bikin gue amazed sama film ini gak cuma sekedar komedinya, tapi kerasa banget kalau film ini dibuat dengan sepenuh hati. Setiap inci, shot, detail, frame itu diperhatikan sedemikian rupa sama Pak Sunil Soraya. Kerasa niat banget, apalagi ketika adegan di awal-awal opening pernikahan. Gila men, itu literally kayak nikah beneran, terus lu manfaatin, lu rekam seolah-olah seperti itu. Padahal ya ini buat film, terus bikin adegan nikah, kan gitu kan. Tapi yang kerasa adalah ya ini nikahnya beneran gitu. Gila banget shotnya dari atas. Lu bisa lihat gereja dengan orang yang begitu banyak. Dari ujung ke ujung itu orang detail banget
pergerakannya itu kayaknya semua diperhatikan sama Pak Sunil Soraya. Setiap framenya itu cantik banget, color gradingnya sangat nyaman. Menurut gue ini kelas atas banget sih filmnya sih. Atau nanti kalian juga bisa lihat ada beberapa upacara adat dari Batak kayak tadi si Mahmuti Tandok, yang dimana perempuan ngebawa tandok. Ya, tandok itu berupa wadah untuk isi beras gitu ya, yang terbuat dari anyaman bambu, ditaruh di kepala sini dan gak boleh dipegang. Itu setiap shotnya, orang-orangnya, semuanya bener-bener dieksekusi secara totalitas. Kayak upacara adat beneran. Kelihatan banget gak ada satu orang pun yang cuman di pojok sekalipun, yang orang kecil sekalipun gitu ya, itu melakukan hal yang harusnya dilakukan ketika lagi pesta gitu loh. Atau misalnya lagi upacara pernikahan, bawa kertas atau salam-salaman gitu ya, itu kan mengular gitu kan, orang-orang gitu berbaris. Gila, itu bisa lihat. Dan shotnya tuh nggak main-main, nggak cuman close up doang. Yang seperti kalau orang buat ngehemat budget ya paling close up gitu ya. Ya udah, biar satu frame cuman segini doang gitu kan. Nah ini landscape gitu, satu ruangan dikasih lihat semuanya. Gila, berani banget. Dan gue suka banget ya, Pak Sunil Soraya di sini emang selalu punya ciri khas untuk nge-follow up karakter-karakternya dari belakang gitu ya, gunain long take, ya kan, ngikutin supaya kita sebagai penonton tuh merasakan perasaan karakter tersebut ketika lagi berjalan. Kayak Inang lagi jalan di follow up gitu ya, kita ngerasain perasaan yang ada di hati Inang tuh seperti apa. Entah kenapa ya, ketika shotnya seperti itu gitu loh, sinematografinya. Atau arc shot yang menandakan ya kekeluargaan Batak ya, ini kedekatan keluarga Batak seperti ini, makanya dilingkarin gitu kameranya. Itu gue suka banget sih. Dan gue ngerasa banget banyak lens breathing di setiap scene di film ini gitu. Contohnya misalnya satu shot di ruangan dokter yang awalnya cuman ada Sahat sama Minar gitu, suami istri lagi ke dokter gitu kan, tiba-tiba muncul si Inang dari belakang gitu, ternyata dia ikut juga ke dokter gitu, dengan lens breathing. Jadi ganti fokus gitu, ini bokeh, ini fokus, ini fokus, ini bokeh. Itu menambah nuansa komedi kan, kita juga jadi pecah gitu pas lagi nonton bioskop, kayak ya si Inang ikut campur lagi ke dokter gitu kan. Ya komedinya dapet dan estetically juga cakep banget gitu loh. Setiap angle-angle itu juga berani banget gitu. Kalau sutradara lain paling ya udah medium shot, close up segini, udah gitu. Nah, kalau Pak Sunil Soraya di sini berani banget close up yang bener-bener deket banget gini kan. Dan gak cuma one shot, gue sering kali lihat scene di film ini tuh two shot. Sebenarnya ada orang yang diperlihatkan tapi secara dari belakang doang, over the shoulder lah istilahnya gitu. Sehingga terasa setiap dialognya itu nuansanya tuh selalu hidup aja gitu, kekeluargaan, cara mereka ngomong, komedinya kocak banget, actingnya bagus, visualnya bagus, musiknya juga menurut gue elegan mampus sih. Karena kalian bisa perhatiin deh, musiknya itu banyak menggunakan scoring orkestra yang ada paduan suara ala-ala film-film liburan Natal yang menambah kesan ringan, film ringan. Jadi setiap konflik yang dihadirkan di filmnya kerasa ya komedi gitu nuansanya, karena scoring di belakangnya tuh yang paduan suara ala-ala film liburan aja gitu loh. Jadi nggak yang berat-berat banget. Nah, soundtrack masih ada sih, tapi ya beberapa doang. Gue kerasakan kalau film-film lokal lain nggak usah ribet-ribet pakai orkestra, pakai scoring apa-apa. Udah kita masukinnya soundtrack dari musisi terkenal gitu. Itu kerasa banget, jadinya alay kan. Dan mungkin buat kalian yang kurang suka sama endingnya, kurang berat gitu, kurang nampol. Iya sih, emang secara ending tuh nggak yang kayak spesial banget gitu, yang nggak berbekas. Gue jujur aja lebih berbekas nonton Dua Hati Biru sih daripada film ini. Tapi ya lagi-lagi ini film komedi sih buat gue, lebih ke komedi. Jadi drama di endingnya pun nggak klimaks untuk bikin nangis. Kalau buat gue pribadi, lebih ke ini film yang fun dengan plot yang rapi aja sih. Itu yang paling penting, eksekusinya rapi. Makanya gue berani kasih final score untuk film Catatan Harian Menantu Sinting 7,8/10 alias mediocre. Kapan lagi gue kasih film lokal hampir cakep 7,8, itu udah tinggi banget. Gue jarang banget kasih rating 7 untuk film lokal karena ini film yang menurut gue fresh, komedinya selalu berhasil bikin gue ngakak. Sayangnya ya permasalahan tadi sih, dan terutama 13 plusnya yang agak mengganggu gue sedikit. Tapi kalau kalian yang memang pengen nonton film ini ya gak usah takut fail. Ini bagus banget dan ini asik banget. Terutama eksekusinya tuh totalitas. Itu yang paling terpenting untuk kemajuan industri perfilman kita. Jangan lupa buat kalian yang belum join membership community, join dari 1000 per hari, bisa join di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin edukasi perfilman dari Ngelantur. Oke, gitu aja untuk video kita kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.